Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam perjuangan. Dengan cinta kita merajut keberagaman. Di konten kali ini kita akan berbicara sedikit tentang kepemimpinan di masa pandemi ini. Pandemi ini mengakibatkan tentunya seluruh sektor yang sentimen itu berpengaruh kepada seluruh kebijakan dan berbagai banyak macam faktor, baik itu faktor ekonomi, hukum, politik, sosial, kesehatan, pendidikan, dan banyak lagi. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit tentang pendidikan, terutama kepada salah seorang siswa yang kebetulan baru menjadi ketua OSIS yang bernama Saudara Ade. Saudara Ade, nah ini dia adalah ketua OSIS di SMKN 1 Dumai, Ya. yang kebetulan baru terpilih, Bung ya. Iya, betul sekali. Dia baru terpilih, tentunya kita harus paham betul nih bagaimana cara dia menghadapi kepemimpinan secara online, lebih tepatnya, Bung ya. Nah, jadi kita membahas enjoy aja. Kebetulan dia juga bersedia untuk kita mendiskusikan sedikit bagaimana perkembangan kepemimpinan di era pandemi ini. Mungkin bisa kita perkenalan terlebih dahulu. Bung Ade, silakan Bung Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rama Prawira. Saya selaku ketua OSIS dari SMK Negeri 1 Dumai. Nah, ketua OSIS kita ini kelahiran tahun berapa nih kira-kira? Kelahiran tahun berapa? Mungkin juga statusnya mungkin barangkali gitu kan. Oke. Saya lahir di Dumai tanggal 12 bulan November tahun 2003. Status saya ya tahulah. November berarti bentar lagi nih guys. Nah, Ya. barangkali mau daftar sebelum ulang tahunnya silahkan aja. Baik, Saudara Ade, kalau kita di tanah Dumai ini, Melayu ini biasanya kita manggilnya Wak gitu ya. Ya. Wak Ade, saya manggil Wak Ade meskipun kita nggak seumuran, tapi kita anggap enjoy aja pembahasan ini. Oke. Nah, Wak Ade ini kan baru saja menjadi ketua OSIS nih. Tentunya sebelum naik menjadi ketua OSIS ini, dia punya tentunya ada visi, misi serta moto dia yang menjadi ketua. Mungkin bisa dijelaskan sedikit apa dari tujuan Anda menjadi ketua OSIS, orientasinya gitu. Lebih tepatnya visi saya OSIS ini saya menjadikan OSIS sebagai wadah atau tempat rangsangan untuk para siswa-siswi lebih mau berkarya dan berkreativitas menjunjung tinggi walaupun di masa pandemi ini. Sedangkan misi saya menjalankan tata krama sama tetap mengadakan kerohanian agar tidak ada satu sama lain menjadi perselisihan antar agama dan mengadakan baca buku tetap dijadwalkan walaupun sedang masa pandemi ini. Seperti beberapa hari waktu yang lalu SMK Negeri 1 mengikuti launching jelita jendela literasi kita. Ada 3 sekolah dari SMK Negeri 1 Dumai, Iya. SMA 2 Negeri Dumai sama SMA Negeri 1 Dumai. Di situ kami membicarakan bagaimana dalam situasi pandemi ini siswa-siswi harus tetap membaca, di mana tidak ada alasan. Literasi lah Ya, ya. Literasi. betul. Dan sekolah harus menjunjung tinggi juga mensupport para siswa-siswi agar lebih ingin membaca buku. Oke, ini ada yang menarik nih guys. Di sini siswa-siswa harus disupport oleh sekolah itu sendiri. Terkadang kan ada sekolah yang nggak mau support gitu kan. Mungkin di era pandemi ini terlebih lagi mungkin kekurangan finansial untuk menjalankan segala kegiatan. Mungkin itu bisa Anda jelaskan bagaimana di era pandemi ini sekolah mensupport kalian penuh gitu. Saya rasa sekolah SMK Negeri 1 Dumai sudah banyak mensupport siswa-siswi agar membaca, seperti adanya bantuan paket dari Telkomsel, paket Telkomsel ya. belajar pendidik. Baru beberapa hari yang lalu
itu pembagian itu termasuk sebagai sportivitas untuk siswa-siswi mau membaca entah itu dari website atau aplikasi yang ada di Android atau maupun laptop. Dan juga di sekolah telah disediakan tempat literasi, lesehan maupun duduk-duduk untuk membaca tepat di perpustakaan. Oke, berarti udah ada wadah nih guys yang mau membuat mereka untuk rajin untuk literasi. Nah, kira-kira di sekolah ini sendiri punya nggak dia batasan kayak waktu kalian wajib membaca itu berapa sih, misalnya 1 jam 2 jam, atau itu kondisional aja? Kalau dipaksaan waktu gitu saya rasa nggak ada, soalnya saking dipaksakan makin jadi beban atau tekanan bagi. Berarti ini niat gitu ya? Ya, niat bagaimana orang tuh mau membagi waktunya antara entah itu dia cinta game atau cinta agama lah kan, dibagi antara membaca sama kegiatan yang lainnya. Berarti di sini kita melihat ada yang menarik guys. Kalau saat ini bukannya masih online ya, kalau misalnya ada wadah seperti itu bukannya terbuang sia-sia atau malah sudah tatap muka gitu? Masalah tatap mukanya masih diperencanakan, insya Allah katanya besok, tapi Besok hari ya, Rabu ini? ya, pelajaran tatap muka terbatas atau PTMT. Oh, Ya. gimana tuh maksudnya? Jadi absen, angka absen nama ganjil sama genap itu dibedakan menjadi sesi 1, sesi 2. Oke. Dari saat ibarat contoh siswa di seluruh lokal ada 36 siswa dibagi 2 menjadi 18 itu sesi pagi, ada sesi siang. Itu yang dinamakan pelajaran tatap muka terbatas. Ya. Saya melihat juga di sini ada yang menarik ya, tentang istilahnya berarti ini kan pengelolaan dari sekolahnya langsung ya, tentang ganjil genap untuk terbatas ini ya. Ya. Apakah itu akan mengganggu waktu persekolahan tersebut atau memang ada jadwal perharinya, misalnya yang ganjil hari Rabu misal ini ganjil, Kamis genap apa, dan sampai pukul berapa kira-kira sekolah open? Sebenarnya pelajaran tatap muka terbatas ini pemerintah yang menyusun. Pemerintah langsung Ya, masalah waktunya dari pagi itu jam 7.30 sampai jam 11.30, dan untuk sisi siang jam 1 sampai jam 4. Saya rasa tidak ada permasalahan dari waktu ini, cuman biasanya kan guru emang waktu yang sampai lama kan waktu jam 4. Jam 4 itu sudah maksimal dan pulang gitu ya, seperti jam kantor seperti pada umumnya. Iya, betul. Menarik ya, apalagi dari visinya itu sangat tidak membedakan antara agama berarti ya. Berarti sangat menjunjung Pancasila di situ ya. Apalagi SMK Negeri 1 sekolah negeri ya. Ya. Jadi nggak bisa dipatokan Islam aja, Kristen aja gitu. Jadi semua keberagaman gitu ya. Iya, peragamaan. Tidak ada saling yang dinamakan rasis lah. Ya. Sangat dielakkan. Berbagai macam suku juga, berbagai macam agama juga ya, dan tipe orang juga beda-beda Ya, ya. sangat berbeda-beda. Kalau beda dengan swasta di mana kita tahu sekolah Islam aja atau Kristen aja gitu. Kalau negeri ini ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Konghucu, ada yang Katolik. Itu di OSIS juga kita apresiasi semuanya. Ada sih perwakilan dari agama Islam, Kristen, agar tidak ada yang namanya ketidakadilan, Diskriminatif ya. Ya, betul. Karena ada dari pengalaman ini kok kapan ini liburnya kapan ini sampai hari berapa, jadi semua diatur di OSIS dan sekolah. Oh iya, Anda sudah menjadi ketua sejak tanggal berapa? Tanggalnya tidak ada kepastian waktu. Gini, sudah dilantik. Sudah Dilantik, dan Anda sudah buka oprek untuk anggota-anggota. Oprek. Jadi pengurus-pengurus inti, terus pengurus-pengurus biasa, udah clear gitu ya. Sudah. Dan Ya. itu berbagai macam ragam. Ya. Agamanya,
ya sukunya, berarti udah tercampur semua ya. bahara, sesi kesenian, sosial. Oh itu bidang-bidang ada berapa bidang di tempat Anda sebagai OSIS? Saya ketua, wakil, bendahara, sekretaris, sosial, budaya, olahraga, teknisi. Teknisi juga sangat diperlukan karena ujian. Ya, saya rasa itu. Nah di sini ada beberapa divisi yang benar-benar mengharuskan mereka untuk berjumpa secara langsung. Contohnya divisi olahraga. Tentunya mereka harus melakukan kegiatan-kegiatan olahraga dong. Nggak mungkin ini kegiatan-kegiatan online karena ini bersifat secara langsung. Mungkin bisa Anda jelaskan WAD olahraga ini seperti apa dalam agenda pandemi ini menghadapinya gitu. Di masa pandemi ini tidak banyak kegiatan olahraga yang dilakukan karena tahulah ya kan, sangat sensitif. Mungkin kalau memang ada olahraga yang akan ditampilkan itu tetap menjaga prokes kesehatan, atau bisa video masing-masing di rumah seperti kemarin. Jadi ada buat video gitu. Ya, video olahraga gitu. Ya, video senam. Video senam. Ya, video senam. Video senam itu dihafalkan dulu baru di videokan ya, di rumah masing-masing. Kalau emang tidak diizinkan untuk berkelompok bersama-sama, tetap buka ya. Jadi misalnya saya nih gitu kan, saya buat video senam, lalu selesai saya senam itu mungkin sekitar 3 menit, saya kirim itu ke guru gitu ya. Itu misalkan ada perlombaan ya, atau kegiatan yang ingin diikuti, seperti kemarin ingin diikuti perlombaan gerak, saya lupa pokoknya ada gitu. Itu saya sarankan dipahami dulu, kita hafalkan dulu, ibarat boleh diizinkan untuk latihan bersama di sekolah, kita latihan di sekolah, kalau enggak video masing-masing. Ya. Berarti itu solusi yang keluar ya untuk menyelesaikan divisi-divisi yang Kalau yang kesenian bagaimana? Kalau kesenian gitu juga. Jadi kalau main musik, video dulu musiknya baru kirim gitu ya? Iya, betul. Oh iya. Beda dengan musik tradisional karena musik tradisional ini kan kayak berkelompok. Jadi mau enggak mau ya ikuti prokes. Ya, betul. Berarti untuk sementara ini kompetisi-kompetisi seperti kesenian, olahraga untuk antar sekolah itu off dulu gitu dalam tanda kutip. Sangat off bagi saya. Saya berpengalaman waktu kelas 10, saya ingin turnamen voli. Itu dibatalkan. Cancel. Tapi itu udah persiapan aku udah jauh-jauh hari gitu. Dan kalian sudah latihan banyak. Sudah. Sangat mengecewakan kan. Kalau bahasa kita tuh geram berarti ya. Iya, betul. Mengecewakan. Soalnya gimana ya? Sudah menyusun waktu antara latihan sama kan, udah semangat, dan ada kabar buruk, corona sudah sampai ke Indonesia dan sekolah diliburkan, kegiatan di-off-kan semua. Padahal masa-masa terindah ini pas zaman SMA ini gitu ya. Ya betul yang sekali. masih sangat sulit untuk dilupakan gitu. Ya betul sekali. Banyak harus kenangan yang bisa disimpan, harus berbekas. Cuman gara-gara pandemi ini semua jadi kacau balau gitu ya Bung ya. Sangat kacau balau, dimana siswa-siswi ini kan kalau di SMA ini lebih tepatnya berkarya, dimana eskulnya harus di sportivitas. Setelah lulus dari SMA, mereka akan ke lapangan kerja ataupun kuliah, lebih tepatnya harus menguasai atau mengasah lagi skill mereka, kemampuan diri, maupun itu public speaking atau skill hobinya, atau ya bermacam-macam lah. Dimana kita SMA ini kan juga ada yang namanya paskibra lah dibaratkan kan. Kalau itu diberhentikan bagaimana? Siapa yang mau menaikkan bendera pusaka nanti? Paskibraka ya. Anda salah satu dari paskibraka bukan Adi? Saya sayangnya seleksi di kota tidak lulus. Menarik. Tapi jangan putus asa. Karena sebuah kegagalan itu
akan menjadi sebuah kunci kesuksesan ke depannya. Iya. Jadi kita boleh jatuh berkali-kali, tapi jangan lupa untuk bangkit. Iya. Thomas Alva Edison aja buat kali 999 kali untuk membuat sebuah lampu. Iya. Akhirnya kesekian kali 100-nya dia bisa membuat lampu. Jadi itu adalah sebuah cobaan dan ujian. Apalagi kita masih muda kan, apalagi Iya. masih SMA, ketua OSIS, wah keren banget sih kalau gua. Ya alhamdulillah. Soalnya saya juga menjaga tanggung jawab yang dan kepercayaan yang diberikan oleh guru-guru saya. Ya, Oh jadi ini pemilihan ketua OSIS ini dari guru-guru bukan siswa-siswa gitu. siswa-siswa. Oh siswa-siswa Ya, juga. karena ini kan ketua OSIS dipilih dari perjurusan dan saya dipilih oleh kajur saya, kepala jurusan saya. Oke. Karena saya udah gimana ya, udah dipercayalah alhamdulillah sama ibu tuh, saya ajukan, alhamdulillah saya lolos jadi ketua OSIS. Berarti tanpa ada saingan. Ada saingan. Oh ada saingan. Ada saingan. Cuman Berapa orang nih? saya bukan gimana ya, saya dari kelas 10 sudah banyak mengikuti kegiatan. Oke aktif lah ya. Ya aktif, yaitu voli, nasyid, teknisi, pramuka juga. Wah multi Ya. talenta ini. Iya. Kalau perusahaan-perusahaan mau nyari dia silahkan hubungi. Multi talenta ini. Jadi saya dibantu sama kakak kelas juga. Oh di kakak kelas. Ya, kakak kelas kenal saya, adik kelas kenal saya, dan teman-teman seangkatan saya kenal saya. Jadi alhamdulillah suara saya yang Terbanyak. Iya. Bijak. Keren. Jadi berarti periode tetap setahun lah gitu ya. Ya sampai insya Allah bulan 2 atau bulan 3. Tahun depan ya. Ya. Kepikir 2 tahun lagi baru selesai. Benar kapan saya tamatnya gitu. Menarik sebuah perbincangan kecil ini. Tapi yang menjadi hal penting di sini posisi Anda selama 1 periode ke depan ini menghadapi pandemi ini, kepemimpinan Anda menghadapi sekian banyaknya siswa-siswa yang ada di SMEA itu. Singkat satu ini singkatnya SMEA guys ya. Jadi cara dia memimpin online lah, ataupun misalnya ada kegiatan-kegiatan yang betul-betul mengharuskan mereka untuk berjumpa, berdiskusi, berdialog dengan lain. Sepertinya cara Anda menghadapi bagaimana? Cara kamu itu posisinya harus punya sifat cepat, sigap, tanggap ya. Oke. Jadi di mana diperlukan di situ harus bisa. Ya waktu kemarin semua 1 hari mendadak harus ada webinar disuruh jumpa ke sekolah dengan harus ada materi, harus ada video profil, harus ada itu. Saya bagi tugas, alhamdulillah sekretaris saya cepat gitu, Nangkap deh. ya cepat nangkap, jadi alhamdulillah berjalan lancar. Dan saya Sekretarisnya cewek atau cowok nih? cowok. Ya. Saya pikir cewek tadi. Bendahara yang cewek. Selama pandemi ini juga saya sebagai ketua OSIS tidak suka sama orang-orang yang tidak menghargai waktu. Oh, setuju. Selagi itu, apalagi yang namanya mendadak kan harus lebih cepat, tidak boleh bertele-tele dan menghargai orang. Ada yang gimana ya, dia mau menjadi ketua OSIS tapi tidak bisa menghargai senior dan bawahan, hanya menghormati lah. ya tidak menghormati. Bagaimana rasanya kalau Dia tidak dihormati balik. Iya, ya, betul. ketika dia menjadi ketua. ya Penting sih memang. Saya rasa memang sangat penting soal menghargai, dan bagaimana mungkin kita bisa menghargai orang lain kalau tak dihargai gitu. saya walaupun tidak tetap muka di grup, saya juga mengasih imbauan atau apa namanya, briefing baik sama-sama anggota. Jikalau memang tidak ada lagi yang berniat, banyak loh yang mau jadi OSIS nih. Iya. Terutama OSIS ini juga Berbondong-bondong orang Iya, daftar OSIS ya. iya betul. Jikalau tidak niat, boleh dibilang. Saya memberi imbauan atau memberi info itu ada yang tidak merespon. Oh, Masalah iya. mereka- Silent leader ya, Iya. leader ya. Masalah mereka datang atau tidak datang, bisanya atau nggak bisa, itu bisa memberi alasan, ya kan? Yang penting rasional gitu. Ya, daripada berdiam diri tapi tetap menjadi OSIS gitu. Iya.
mending dari awal bilang kan, soalnya kasihan orang yang memang betul-betul niat kan. Betul. Berarti Wak, Anda tidak menginterview mereka terlebih dahulu, ngasih tes mereka terlebih dahulu sebelum masuk OSIS? Namanya pandemi waktu itu semua menjadi kepercayaan guru masing-masing, dari kejuruan itu ketua kelas atau ya kepercayaan guru di setiap jurusan atau kepala jurusan. Jadi selama beberapa bulan kita lihat bagaimana karakter dan sifatnya. Kalau memang nggak bisa, contohnya kemarin ada yang mengundurkan diri. Oh, ada yang mengundurkan diri? Iya. Berapa banyak? Atau sekitar 1-2 saja? Lumayan banyak. Lumayan banyak? Ya penambahan juga banyak. Penambahan juga banyak? Ya, karena jadi keluar ya, segini, yang masuk pun lebih ya, dari segitu gitu? Karena saya tahan, yang mau masuk itu karena saya tahan kan. Karena iya. belum ada yang mau keluar, saya tahan. Bentar ya, kalau memang mau tunggu jikalau ada yang keluar. Terus karena ini keluar, saya hubungi dan alhamdulillahnya mau. Mereka mau? Iya. Dan lebih inovatif? Iya, betul. Waktu pengalaman saya waktu latihan basket 17 itu, saya banyak berjumpa pada adik-adik kelas lah kan. Status di SMP-nya menjadi ketua OSIS juga. Saya saranin masuk OSIS, bagaimana nanti kegiatannya saya terangkan. Alhamdulillah mau. Anda presentasikan lah gitu. Iya, betul. Soalnya ya itu saya kurang suka orang yang nggak bisa menghargai waktu, menghargai senior dan bawahan, meremehkan bawahan gitu. Dia harus menyamaratakan semuanya, itu baru sosok pemimpin. Iya, betul. Kalau dia hanya memandang sebelah mata lalu mengabaikan yang tak selevel dengan dia, istilahnya ya sudah ke depannya bakal menjalankan organisasi tersebut gitu. Kadang ada juga mentang-mentang seangkatan salah diacuhkan. Biarkan aja. Iya. Dari setiap saya briefing atau setiap saya memberi imbauan, saya juga masukkan seangkatan saya. Teman-teman tidak boleh hanya bawahan saja yang memberi himbauan. Kalau salah ya salah kan. Saya pun juga kalau misalnya salah beri masukan gitu. Iya, beri masukan. Kritik yang membangun. Ya, gitu. betul. Jangan karena saya ketua diam. Kalau saya salah kacau lah. Iya, semua. betul. Saya rasa Kebanyakan sih ada seorang ketua, dia nggak mau dikritik, lalu dia menganggap dirinya perfect gitu. Aku udah paling benar. Padahal dia tuh sebenarnya masih butuh ya, aspirasi dari Betul. anggota-anggotanya gitu. Karena saya rasa kalau tidak bisa dikritik itu susah. Gimana? Kecuali kritiknya memang tidak masuk ke dalam topik ya, atau bisa dibilang menyanyah gitu, menyanyah itu boleh ditolak atau disanggah gitu. Kalau ibarat itu sesuai apa yang kita pikirkan, tentu kita bisa mikir yang mana betul yang mana tidak ya. Kalau cuman ini apa kata aku harus dikerjakan, kalau tidak get out gitu, saya rasa tidak bisa seperti ya, itu. kacau semua jadi ya. Otoriter namanya dia. Soalnya adik-adik kelas saya bilang juga kalau saya salah buat pendapat apa tuh surat pendapat kan persetujuan antara anggota OSIS lainnya dan pembina OSIS. Jika saya tidak menjalankan tugas dengan baik ya atau tidak baik ya gitu, tidak becus gitu, saya siap gitu kan. Karena untuk apa gitu, malah makin hancur kalau saya pertahanin. Ibarat kata seperti Presiden Bung Soeharto ya. Nah, itu dia lebih baik mundur kan. Iya. Saya zaman ya, reformasi. Iya, betul. Karena udah kacau, untuk apa lagi dipertahanin? Salah ya salah kan. Itu sudah sependapat pihak anggota OSIS dan pembina OSIS lainnya. Jadi saya nggak bisa semena-menanya. Mengambil keputusan pun kalau di OSIS ini butuh diskusi bareng-bareng lah sama teman-teman yang lain. Iya, betul. Menarik teman-teman pembahasan kita dengan ketua OSIS SMEA ini, SMKN 1. Di sini kita dapat belajar bahwa di era pandemi ini bukan menjadi penghalang buat kalian melakukan kegiatan. Kalian bisa berkarya lah istilahnya, memanfaatkan era digital ini. Mungkin ada closing statement dari Wak Ade sebelum kita mengakhiri pembicaraan santai kita ini gitu. Tidak ada alasan
untuk orang yang berkarya walaupun sedang pandemi ini, dimana kita ketahui SMK Negeri 1 ini adalah sekolah kejuruan yang dimana kelas 3-nya akan ada ujian praktek atau yang bisa dinamakan LSP. Kalau mereka hanya melempem, hanya mengandalkan materi dari yang dikasih guru, saya rasa tidak bisa mendapatkan nilai yang bagus. Jadi tidak ada batasan untuk meraih apa yang kita mau lebih lagi daripada itu. Ya. Teruslah berkarya, teruslah maju, kreativitas bisa dilakukan di mana saja. Pandemi bukan menjadi penghalang, tapi semangat kita akan terus maju. Sampai jumpa di lain waktu. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.